Apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, yaitu dengan tujuan memungkinkan orang untuk memindahkan akun dari satu bank ke bank lainnya. Sistem pembayaran ada dua. Yang pertama ada sistem pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal seperti uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Yang kedua ada sistem pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu, cek, giro, nota debit, maupun uang elektronik. Dalam peran sistem pembayaran dalam perekonomian ada tiga. Yang pertama ada stabilitas keuangan, kedua instrumen kebijakan moneter, dan yang ketiga efisiensi ekonomi. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan di area digital. Blueprint tersebut direpresentasikan oleh visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang diwujudkan melalui 5 inisiatif utama, yaitu Open Banking, sistem pembayaran retail, infrastruktur pasar keuangan, data dan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Sistem pembayaran retail. Perubahan secara total perilaku agen ekonomi dalam bertransaksi ke arah aktivitas online menuntut dukungan infrastruktur yang mampu memfasilitasi metode pembayaran digital yang serba mobile, cepat, aman, dan murah. Tren tersebut pada gilirannya memperbesar kebutuhan atas tersedianya fast payment yang memungkinkan pembayaran antar individu atau person to person secara real time yang tersedia setiap saat. Visi Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025. Yang pertama, SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan. Yang kedua, SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. Yang ketiga, SPI 2025 menjamin interlink antara Intex dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital seperti API, kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. Yang keempat, SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML CFT, kewajiban keterbukaan data, informasi bisnis publik dan penerapan RegTech dan SubTech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan. Yang kelima, SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas. Inisiatif untuk mewujudkan sistem pembayaran di tahun 2025. Inisiatif 1. Mendukung kebijakan ekonomi di open banking. Inisiatif ini akan dicapai melalui standarisasi open application programming. Yang pertama, standar data, standar teknis API, standar keamanan, dan standar governance termasuk standar kontraktual. Kedua, langkah ini memungkinkan keterbukaan informasi keuangan dan interlink antara bank dan fintech. Inisiatif 2. Pembayaran retail. Inisiatif ini akan dicapai melalui infrastruktur yang mendukung kesediaan layanan pembayaran secara real time, seamless, tersedia 24 jam dan 7 hari dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi secara end-to-end. Inisiatif 3 atau infrastruktur pasar keuangan. Inisiatif ini akan dicapai melalui modernisasi infrastruktur dan penguatan kerangka regulasi infrastruktur pasar keuangan. Inisiatif 4 atau data. Inisiatif ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur publik untuk pengelolaan data. Yang pertama, target keterbukaan data, transparansi dan disiplin pasar. Yang kedua, pengembangan data hub, integrasi pelaporan dan pengembangan payment it juga merupakan key deliverables dalam inisiatif ini. Inisiatif 5, pengaturan perizinan dan pengawasan. Inisiatif ini
akan dicapai melalui penguatan kerangka pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Yang pertama, kerangka pengaturan termasuk kerangka proteksi data pribadi dan keamanan cyber, integrasi perizinan dan pengawasan termasuk pemanfaatan RegTech dan SupTech. Yang menjadi isu strategis sistem pembayaran ada dua hal. Yang pertama, uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Kenapa CBDC penting? Mengacu pada CPMI 2018. Yang pertama, interest in technological innovations for the financial sector. Yang kedua, the emergence of new entrants into payment service and intermediation. Yang ketiga, declining of cash in a few countries. Dan yang keempat, increasing attention to so-called private digital tokens. Yang kedua, CBDC akan berdampak pada payments, monetary policy, implementation, and financial stability. Yang ketiga, Kim and Kwon, tahun 2019, the introductions of deposits in CBDC account essentially decrease supply of private credit by commercial banks, which raises the nominal interest rate and hence lowers a commercial bank's reserve deposit ratio. Isu strategi sistem pembayaran yang kedua adalah digital payment. Payment channel yang merupakan transfer antar bank maupun non-bank kepada dompet-dompet digital. Payment technologies yang merupakan QRIS, NFC, card reader, mobile payment, internet payment, dan lainnya. Saat ini terdapat 45 penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per 26 Maret 2020.